Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara Ngobos, ngobrol santai bareng PN Cibadak yang episode ketiga. Episode kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Enos Sipahutar SH yang memang merupakan seorang analis perkara peradilan di Pengadilan Negeri Cibadak. Yang kali ini kita akan ngobos atau ngobrol santai bareng PN Cibadak ini, yaitu topiknya berkaitan dengan netizen yang sering bertanya di sosial media berkaitan dengan e-Berpadu. Mungkin tidak asing lagi bagi kita, e-Berpadu itu apa? E-Berpadu itu adalah sebuah produk baru dari Mahkamah Agung yang singkatannya kepanjangannya adalah elektronik berkas pidana terpadu. Nah, kita langsung saja ke narasumbernya, Bapak Enos. Selamat siang. Selamat siang Pak Sarif. Siang Pak, sehat Pak. Teman-teman sehat. Terima kasih Bapak. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di netizen ini di sosial media. Baik. Berkaitan dengan e-Berpadu yang memang sekarang sudah serba elektronik ya. Iya. Gimana sih Pak e-Berpadu itu, boleh kita jelaskan dikit gitu? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Sarif. E-Berpadu seperti yang Bapak tadi sampaikan, e-Berpadu adalah elektronik berkas pidana terpadu. Jadi sebelumnya segala sesuatu terkait administrasi perkara pidana itu dilakukan secara konvensional. Artinya pemohon harus datang membawa surat, membawa paper, itu bertumpu-tumpu dikasih. Nah, sekarang diarahkan semua menjadi bentuk elektronik. Itu makanya dinamakan elektronik berkas pidana terpadu. Nah, e-Berpadu itu dasar hukumnya ada diatur di dalam Perma. Perma itu peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung nomor 6, nomor 7, nomor 8 tahun 2022. Ada 3 peraturan yang sudah menjadi payung terkait e-Berpadu ini. Nah, e-Berpadu ini juga memfasilitasin baik dari aparat penegak hukum, penyidik, penuntut umum, dan juga memfasilitasin kebutuhan masyarakat. Begitu kurang lebih Pak Sarif. Makanya ada namanya e-Berpadu. Baik sahabat Ngobos, tadi kita dengar sepintas tentang e-Berpadu ya. Baik. Dan ternyata ini memang efektif banget itu terkait dengan berbagai macam keperluan dari itu penyidik, penuntut ataupun masyarakat umum ya. Baik. Atau yang diwakilkan oleh PH atau penasihat hukum. Nah, sebenarnya e-Berpadu itu sebenarnya isinya apa aja sih, kegunaannya apa aja gitu? Oke, baik, terima kasih. Jadi mengenai fitur ataupun kegunaan daripada e-Berpadu ini banyak. Kita mulai dulu dari kegunaan untuk penyidik. Penyidik itu dalam artian Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun PPNS bagaimana diatur di dalam KUHP. Terkait penyidik itu pertama itu ada masalah penggeledahan. Nah, di mana penggeledahan itu setiap penyidik setelah melakukan penggeledahan ataupun sebelum melakukan penggeledahan wajib memperoleh penetapan persetujuan ataupun memperoleh izin dari pengadilan. Nah, untuk memperoleh hal tersebut, penyidik tidak perlu lagi datang. Penyidik hanya melakukan submit melalui aplikasi e-Berpadu. Nah, penyidik bisa melakukan membuka akun usernya masing-masing, terus mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan, di dalamnya sudah ada tercantum apa-apa aja. Nah, kemudian melakukan submit ke Pengadilan Negeri Cibadak. Nah, itu terkait penggeledahan. Sama juga dengan penyitaan. Penyitaan juga demikian. Begitu juga dengan penahanan. Hanya saja di dalam kesempatan yang baik ini saya mau menyampaikan kalau penggeledahan, penyitaan, penahanan itu ada beberapa sering yang menjadi kesalahan atau kebingungan daripada aparat penegak hukum. Misal, nah kadang-kadang aparat penegak hukum ini di situ ada klasifikasi perkara, perkara pidana biasa atau perkara pidana anak. Pidana biasa itu pidana yang dilakukan oleh orang yang dewasa. Bukan anak-anak. Nah, kalau perkara pidana anak itu dilakukan oleh anak-anak. Jadi misalnya nih, seseorang melakukan perbuatan
pidana, diduga melakukan perbuatan pidana terhadap anak Iya. dan disangka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya. Tapi pelakunya ini dewasa. Sudah dewasa. Nah, dia itu masuk ke kategori pidana biasa. Begitu. Jadi sering kadang-kadang bingung nih mana pidana biasa pidana anak gitu loh. Nah, yang lain di kesempatan ini boleh saya sampaikan juga di dalam mengisi kolom-kolom yang ada di dalam fitur baik penyitaan, penggeledahan, penahanan. Nah, penyidik ini diharapkan dapat mengisi dengan benar. Sesuai dengan dokumen yang sebenarnya. Kenapa begitu? Karena nanti petugas dari pidana PN Cibadak akan meng-cross check dokumen yang diupload dengan data-data yang diisi. Nah, ketika itu tidak sinkron, maka petugas pidana akan mengembalikan agar si penyidik itu memperbaikinya. Terus untuk penyidik juga berlaku ediversi. Ediversi itu penetapan diversi. Nah, itu kurang lebih untuk penyidik maupun penuntut umum yang bertindak sekaligus jaksa penuntut umum yang bertugas sebagai penyidik. Maksudnya begini nih, di Sukabumi ini misalnya perkara tipikor nih, perkara tipikor ke pihak kejaksaan itu bertindak sebagai penyidik. Begitu, Pak. Jadi ketika mereka melakukan penyitaan, penggeledahan, penahanan, sama saja dengan yang tadi saya sebutkan sebelumnya sebagai penyidik, dia bertindak sebagai penyidik, dia memenuhi dan mengisi semua dokumen-dokumen itu. Begitu, Pak. Kalau masalah dari pihak kedua itu. Nah, kalau spesialis ya untuk penuntut umum itu ada namanya pelimpahan. Pelimpahan itu apa? Jadi perkara pidana yang sudah mau masuk ke persidangan, yang sudah lengkap dan mau didaftarkan ke pengadilan, nah itu didaftarkan terlebih dahulu melalui e-pelimpahan. Nah, e-pelimpahan itu harus sama juga dengan yang tadi saya sampaikan. Kadang-kadang juga bingung klasifikasi pidananya biasa, singkat, anak. Nah, itu bergantung kepada jaksanya itu sendiri, penuntut umumnya, bukan jaksa penuntut umumnya. Apakah dia memintakan pemeriksaan itu dengan acara singkat, biasa, atau dengan sistem peradilan pidana anak atau anak? Tergantung juga kepada terdakwanya ini siapa, kan gitu, Pak. Itu terkait pelimpahan. Nah, di kesempatan yang baik ini saya mau sampaikan kalau beberapa dokumen yang sering salah dalam melakukan penginputan sehingga harus dilakukan pengembalian atau perbaikan, antara lain ya kadang-kadang ada kolom-kolom tidak terisi, kadang-kadang ada data terdakwa itu diisi tidak sesuai dengan yang aslinya. Misal karena mungkin terburu-buru dibuat terdakwa itu lahir tahun 2023. Terkadang kita bingung 2023 kok udah jadi masalah, masih bayi kok jadi gitu. Harusnya kan mungkin karena yang petugas yang melakukan pengisian terburu-buru. Nah, begitu juga yang paling penting dengan penahanan. Penahanan itu juga karena menyangkut hak kemerdekaan orang harus diisi dengan tepat. Karena nanti data yang ada di e-berpadu itu dengan data yang ada fisik sebenar, yang data fisik, dokumen fisik yang ada di bagian penuntut umum itu harus sinkron. Nah, kenapa sinkron? Karena ini dua ini nanti akan tertuang di dalam yang namanya SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Nah, jadi kita harapkan supaya itu semua dapat sinkron dengan baik. Begitu Pak Sarif kira-kira. Baik, sahabat Ngobos. Dan ternyata memang e-berpadu ini memudahkan berbagai keperluan ya, khususnya untuk penyidik dan penuntut. Dan boleh diketahui juga bahwa e-berpadu ini telah beroperasi dari mulai tahun 2022 dan sudah beroperasi ini se-Indonesia gitu. Benar. Jadi ketika sudah se-Indonesia berarti kita sudah terintegrasi Pak dari atas berarti ya. Sehingga nanti pun tambahannya ketika dari pihak-pihak akan mengajukan banding seperti itu, kita pun melakukannya melalui e-berpadu. Nah, jadi salah satu kemudahan dari e-berpadu ini kita hanya memerlukan akun Pak ya. Akun yang dapat diberikan oleh admin itu sendiri dari institusi yang telah diberikan izin gitu oleh MA gitu. Dan selain efektif waktu juga mungkin
jadi efektif jarak gitu. Apalagi seperti jarak dari misalnya Polres, dari kejaksaan ke pengadilan yang memang cukup jauh, sehingga kita bisa lebih singkat. Dan salah satu keuntungan juga adalah manfaatnya lebih cepat selesai gitu kan. Ketika memang hari ini sudah diterima dan di approve atau tidak ada lagi perbaikan, maka hari ini juga ataupun besok ketika memang tidak banyak antrian bisa selesai, begitu Pak? Benar. Nah, iya, Pak. sehingga untuk netizen yang memang memerlukan e-Berpadu ini, silahkan digunakan sebaiknya, dan harap perhatikan pula dari mulai pengisian itu nomor surat permohonan ataupun tujuan dari pengadilan itu sendiri harus sesuai dengan apa yang dikehendaki dibuat gitu. Nah, mungkin ada lagi tambahan, Pak? Baik, terima kasih Pak Syarif. Jadi saya mau menyampaikan juga, ini adalah aplikasi yang baru yang terus bertransformasi untuk memperbaiki sistemnya supaya menjadi aplikasi yang dapat memfasilitasi seluruh permintaan dalam perkara pidana. Sekarang ini yang sudah dikembangkan dan yang sudah saya tahu sudah jadi ya Pak ya, itu ada namanya petikan putusan. Jadi kalau pengadilan itu begitu selesai sidang, kan sudah putus nih Pak sama majelis hakim. Nah, nanti bagian dari pengadilan akan mengupload petikan putusan di dalam e-Berpadu. Nah, kemudian nanti terdakwa bisa melalui akun lapas, lembaga pemasyarakatan, bisa melihat langsung isi petikan putusannya. Jadi dia bisa langsung membaca, pidana saya berapa tahun sih tadi, apakah bebas atau gimana, terus barang buktinya diapain. Nah, dia bisa lihat di situ karena di situ terdapat amar putusan. Itu yang terbaru untuk lapas. Nah, kalau untuk masyarakat, ini sekarang ini bisa memanfaatkan fitur-fitur antara lain itu seperti pembantaran. Pembantaran itu sendiri nanti masyarakat tinggal mengklik web yang ada di bawah ini, kemudian mengikuti langkah-langkah yang ada di dalamnya, mengisi data-data, mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, itu akan sampai ke kita. Sampai ke kita, nanti bagian Pengadilan Negeri Cibadak akan memproses apakah permohonan itu diterima, dikabulkan atau tidak. Itu tergantung kepada pimpinan. Nah, itu pembantaran. Begitu juga dengan izin besuk. Izin besuk dalam artian seperti ini Bapak. Ketika perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, tanggung jawab penahanan itu berada di bawah majelis hakim. Jadi seseorang ketika ingin melakukan besuk ke keluarga terdakwa, melakukan besuk ke rumah tahanan, misalnya di Warung Kiara, dia bisa mengajukan izin besuk ke pengadilan. Tidak perlu dia datang ke pengadilan bawa surat, tidak perlu. Sama seperti yang tadi, dia tinggal mengklik link di bawah ini. Setelah diklik, nanti ikutin langkah, isi satu persatu, upload dokumen yang diperlukan, nanti majelis hakim akan menilai permohonan yang dimintakan untuk melakukan besuk. Permohonan itu akan disampaikan ke email yang tertera di dalam yang tadi formulir yang diisi. Jadi tidak perlu si yang bersangkutan datang ke sini, apalagi kita tahu Sukabumi yang seperti Bapak bilang sangat luas ya. Jadi dia tinggal melalui dari udara aja lah gitu. Kemudian itu izin besuk, izin keluar tahanan juga. Izin keluar tahanan misalnya seperti ini Pak, ada seorang terdakwa, kalau kita pernah itu kemarin, dia mau mengikuti ujian nih Pak. Ujian sekolah deh. Ujian apa sekarang namanya? Ujian akhir UAS atau apa gitulah. Nah, selama itu permohonannya itu apa, nanti yang akan menilai adalah majelis hakim, bukan karena kita nggak bisa menilai, kita hanya memfasilitasin administrasi permintaan dia kepada yang bersangkutan, begitu. Itu untuk izin keluar tahanan. Izin pinjam pakai sama Pak, nanti bisa klik juga nih link di bawah ini, isi, upload, kemudian nanti akan disampaikan penetapannya melalui email. Izin pinjam pakai ini apa Pak? Pinjam pakai itu pinjam pakai terhadap barang bukti. Misalnya si terdakwa nih dalam perkaranya disita nih motornya. Ternyata ada orang lain, itu motorku atau gimana. Nah, dia bisa mengajukan nanti dengan alasan, mencantumkan alasan-alasannya, nanti akan dinilai oleh
majelis hakim yang memeriksa Betul. perkara Ya, tersebut. sidang. Begitu juga ada nih pindah tempat sidang. Banyak, Pak. Wah, ternyata. Banyak. Jadi Banyak, fasilitas banyak. yang memudahkan masyarakat yang difasilitasin oleh Iya. Mahkamah Agung melalui aplikasi e-Berpadu. Sungguh ya mudah-mudahan sangat membantulah bagi masyarakat e-Berpadu ini. Begitu, Bapak. Iya. Baik sahabat Ngobos, ternyata memang sesuai dengan namanya e-Berpadu. Jadi memang terpadu ya semua proses hukum di Indonesia ini kita dalam satu situs yang memang bisa kita akses atau jangkau walaupun melalui handphone atau gawai kita, dan ini bisa diakses selama 24 jam ya. Dan apabila mempunyai masalah atau trouble bisa menghubungi bagian IT di instansi masing-masing ataupun nanti IT dari pengadilan atau bagian administrasi dari pengadilan itu sendiri, seperti di bagian pidana. Kemudian sahabat Ngobos, apabila ada yang memang perlu ditanyakan, baik itu terkait e-Berpadu ataupun produk-produk hukum ataupun inovasi-inovasi di Pengadilan Negeri Cibadak, sahabat Ngobos bisa komentar langsung di channel YouTube kita ataupun di sosial media yang kita punya, ada di Instagram contohnya begitu. Dan saat ini kita episode ketiga ya, dan insya Allah nanti kita ada episode-episode terbaru yang tidak kalah serunya. Terus subscribe, like, dan komen. Jangan lupa untuk di-share juga ke sahabat-sahabat Ngobos. Siapa tahu memang informasi yang kita berikan ini menambah wawasan dan kebermanfaatan untuk masyarakat Sukabumi, khususnya umumnya untuk masyarakat Indonesia, sehingga produk-produk hukum ataupun proses hukum peradilan di Pengadilan Negeri Cibadak ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Enos, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.